Halo semua, eh, kali ini saya Teddy. Halo semuanya, saya Teddy di sini. Kali ini saya akan live tutorial gimana cara membuat poster seperti di samping sini. Kalian bisa lihat nih ada slideshow-nya. Ini aku ngelihat postingannya diposting saat PMPLCA yang kemarin pas Bigetron menang. Terus aku lihat, ini lumayan sih buat jadi study case gitu. Jadi aku bakal langsung live gimana ngedit persis seperti kayak gini tuh kayak gimana sih sebenarnya. Ini disclaimer ya, mungkin kita nggak buat poster ini sebenarnya untuk Bigetron, tapi ini dari desainernya sendiri dan kita respect sih sangat eh, sangat apa istilahnya apresiasi kalau konten ini tuh oke lah dan istilahnya uh, pengen coba untuk buat desain yang seperti kayak ini juga. Jadi kalau kalian tahu desainernya siapa, boleh tag aja, nanti bakal ku taruh di deskripsi YouTube ini, sama nanti ada di postingan IG kita juga gitu. Nanti bisa lihat di Arc Visual Esports. Oke. Oke, kali ini langsung aja. Jadi untuk pertama ya, ini jadi kalau kalian bisa lihat ya di samping sini nih. Nah, ini ada beberapa elemen yang memang harus kalian persiapkan. Jadi yang paling penting di awal itu yaitu preparationnya. Preparationnya itu, bentar aku buka dulu. Buat yang di IG mungkin bisa lihat sini. Nah ini ya bisa lihat ya. Nah, jadi eh, ada beberapa elemen, ada kayak foto, logo, terus ada piala, terus ada kayak bagian tanahnya ini, terus ada beberapa tulisan juga gitu. Nah, ini kalian bisa lihat kan? Tuh, nah jadi untuk pertamanya, untuk pertama-tama ya, pertama-tama yang kita lakukan sebenarnya ya ini sih buat eh, buat artboardnya dulu. Jadi kalau ini nih aku ngeliatnya di story ya, jadi ukurannya nih ukuran story aja. Ukuran story itu panjangnya 1080, terus tingginya aku buat 1920, jadi kayak 16:9, cuma portrait. Resolusinya cukup 72 karena ini cuma buat screen HP, jadi nggak perlu gede-gede lah. Terus kita buat halamannya. Nah, kita ngecek dari lihat dari beberapa elemen ini aja. Misalnya ya, ini elemen ini ada beberapa, yaitu mulai dari foto, logo. Nah, kebetulan kalau logo sih aku udah punya. Aduh, salah pencet. Kebetulan logo aku udah punya. Terus ada foto. Nah, foto yang paling biasanya kalau untuk di industri sport dia paling susah sih. Gitu. Karena eh, istilahnya eh, belum banyak yang nge-share foto-foto kayak kayak sport gitu. Gitu. Nah, terus ada pialanya juga. Nah, ini piala nanti kita coba cari di Google. Terus ada juga bagian ini, kalau kalian bisa lihat ya, ini kalau dari dekat ini. Nah, ini ada kayak rumput-rumput gitu sih. Kalau kalian cek dari dekat, nah ini loh. Nah, ini kan ada bagian rumput-rumput kan. Nah, ini bagian rumput-rumput nih. Kalau kalian cek dari di zoom ini tuh ada rumput-rumputnya. Nah, itu buat tempat kayak tanah pialanya gitu sih. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya dari sisi glowingnya. Jadi ada rim light juga dari kayak cahaya dari belakang gitu. Terus ada beberapa partikel. Ini istilahnya partikel, bisa asap, bisa kayak apa ya? Kayak tanah yang disebar gitu. Bentuknya. Nah, sebenarnya aku udah nyiapin beberapa aset ya. Mulai dari kayak tanah. Nah, ini kayak tanah kalian bisa cari nanti. Nah, ini tanah yang udah aku cari di Google. Ketik aja grass gitu atau rumput. Nah, nanti pasti ada kayak beberapa jenis tanah. Nah, ini mungkin pertama aku masukin tanahnya dulu.
karena itu bagian paling bawah ya. Nah, jadi tanahnya bisa disiapkan, taruh bawah kayak gini. Nah, terus ini bisa dilihat nih sebenarnya bagian atasnya tuh ini kan masih salah kan, jadi kita hilangin aja, kita masking. Jadi kita hilangin yang bagian atasnya ini karena nggak sesuai. Nah, jadi kayak rumput-rumput biasa di sini. Oke, terus bentar. Terus, nah ini bisa dilihat ya. Sebenarnya warnanya rata-rata nih kemerah-merah semua sih. Jadi untuk kali ini sih aku bakal biarin dulu aja, baru taruh pialanya. Nanti kalau kalian bisa lihat, nanti aku juga dapat di Google. Nah, ini bedanya sih dari sisi preparasinya. Memang kalau kita kan di sini kan nyoba untuk mereplika gimana sih istilahnya eh, konten-konten aset-aset yang kita dapat tuh bisa disesuaikan gitu. Karena kalau bisa dilihat ini pialanya sebenarnya mungkin pialanya mereka sih. Mereka foto sendiri, mereka juga playernya juga foto sendiri, jadi mereka punya aset yang lebih matang. Nah, jadi untuk kali ini kita nyobanya pakai foto yang dari Google aja. Ini ada yang dari di foto di Google, foto piala yang mirip dengan ini. Nah, ini di cut dulu ya sebenarnya, di kayak di pentul dulu. Nah, ini gedein aja biar nanti lebih mudah untuk dikecilin. Nah, ini kalau pentul kalian bisa, kalau aku biasanya nge-crop ini pakai pentul ya. Jadi tinggal di tap-tap doang, diatur ini kalau di live stream frame-nya drop ya. Ya, biasalah baru pertama pasti gagal. Jadi kita lanjut aja nih ke ngepentulnya. Kita ikutin aja alur-alurnya dari pialanya. Ini pialanya agak ribet nih sebenarnya. Yang di live IG kalau semisal nggak kelihatan nanti tunggu rekordannya aja ya. Mungkin karena device yang aku pakai memang nggak bagus buat live stream. Jadi ya kita nikmatin aja lah. Oke, ini kita ikutin aja. Ini yang paling sebenarnya paling agak repot ya, karena memang ya inilah, sebagai desainer harus versatile, beradaptasi dengan apapun. Presurnya, kesabarannya diujinya di sini. Nah, ini kalau pentul ini sebenarnya tinggal tap 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 aja. Kalau pengen agak bengkok gitu di drag. Ketika di tap, diklik, di drag aja. Nanti lihat hasil record real life-nya aja. Terus lanjut terus bagian sayap kanannya. Yang di live IG nggak bisa aku baca komennya ya, nikmatin aja pokoknya. Oke, mungkin next besok aku akan live stream di studio aja kali ya. Lihat live-nya dia drop.
sudut yang mana ini? Oh, ini nih. Ya, bentar lagi ya selesai. Dan ya, nah udah selesai. King, lalu kita make selection. Terus nah nanti ada pilihan kayak gini. Ini aku buat satu aja biar lebih halus. Terus ku duplikat, Ctrl J. Nah ini bisa hapus. Terus nama piala. Nah, ini kan masih ada ininya nih. Kita pakai quick selection tool aja. Terus delete. Ya delete. Quick selection tool. Terus delete. Nah kita udah dapat piala. Wih, mirip ya. Ini mirip ya sama ini ya. Meskipun nggak terlalu mirip-mirip banget ya. Yang penting lumayan lah. Nih bagian nih. Ini tinggal kita, ini kan dia sebenarnya agak-agak gini sih. Agak-agak apa namanya? Agak-agak bengkok. Jadi kita warp, bisa dilihat di pojok ini kanan nih. Kita warp aja, kita pakai gridnya. Kita warp biasa aja. Biar yang ini dia agak ke fotonya agak ke miring ke kanan dia. Jadi biar dilurusin. Nah ini kan kita bengkokin aja. Biar agak lurus. Oke, lumayan. Oh, masih belum. Yang bagian atas agak bengkok. Oke, bisa. Bisa. Bagian bawahnya kita lurusin kali ya. Nah, taruh tengah. Jos. Nah, untuk buat bayangan sebenarnya kan ada bayangannya nih sedikit. Sebenarnya bisa ada dua cara sih. Kalian tinggal ya buat background hitam pakai brush, kasih warna hitam, buat layer, shadow, terus buat layer gini, gedein dulu. Nah, terus gali giniin aja. Taruh paling bawah. Nah, kalian bisa lihat kalau itu dia agak-agak tipis ya, berarti bagian bawah gini. Nah, cuma kalian harus notice juga kalau ada bayangan di bawah, itu bagian bawah piala itu juga harus hitam sebenarnya. Karena menandakan bahwa bagian itu sebenarnya gelap, apalagi ini cahayanya ditembak dari belakang ya, jadi kayak rim light gitu loh. Jadi kita kasih hitam-hitam dulu. Shadow 2 bagian bawahnya tipis-tipis aja, flow-nya diturunin aja supaya bisa ngatur bagian bawahnya itu. Oke, cukup lah, nice, cukup. Terus nah ini bisa kalian lihat ini piala udah ada. Terus mungkin cahayanya agak beda sih, jadi nanti diatur-atur lah, di tweak dikit. Nah, terus foto. Nah, kalau foto mungkin kalian bisa cari mungkin ya Ryzen BTR PNG kalau mau langsung nyari. Nah, ini kan ada beberapa jenis ya. Cuma memang nyari yang HD, kalau buat kalian yang nggak official pasti agak susah. Tuh, bahkan ini pun juga nggak HD sih sebenarnya, 400. Apalagi ini yang lama ya. Gitu. Jadi aku nyobanya di sini pakai foto yang lain, pakai foto yang memang aku udah punya. Salah satunya mana dia? Foto. Nah, ini aku punya foto. Ini yang memang aku punya karena kita sebagai salah satu editor
di pas kemarin PMPL. Nah ini posisi ini berarti ada di belakang dari layer rumput ini. Ini rumput. Nah ini untuk bagian depan nih kita buat grup aja ya. Buat grup itu di drag aja ke sini. Rumput depan. Rumput depan rumah. Nah ini Ryzen bisa. Nah ini beda ya fotonya ya. Tapi ini salah satu foto yang better lah. Kita giniin dulu lah. Oke ini kayaknya kurang. Oke mungkin pialanya kurang ke bawah ya. Oh iya ini backgroundnya warna hitam ya. Jadi backgroundnya ini diganti ke warna hitam dulu. Kalau buat ngasih warna itu, waduh aku lupa ininya. Ini fill layer solid. Karena bisa kayak gini, ataupun ya langsung biasanya sih kontrol delete ya. Halo, halo, halo semua. Sorry ya, ini lagi ku record aja. Jadi nanti bisa lihat hasil recordnya aja. Nah, ini fotonya udah taruh di sini. Terus elemen yang lain yaitu ada logo. Logo juga kalian bisa cari di internet sih. Ini ada logo nih. Logonya ini cukup gede ya, ditaruh di belakang ini. Taruh belakang ini. No. Nah, secara elemen ini udah ini ya, udah cukup sama. Cuma mungkin karena beda aset aja fotonya sih sebenarnya. Terus baru, nah ini baru kita tweak tontonnya, mulai dari logonya. Nah ini logonya dia nggak ada kayak cuma outline doang ya. Jadi kalau di Photoshop itu kalian double klik aja di layer logonya. Nah ini terus baru kasih stroke, tentang aja stroke-nya, terus pilih warnanya warna merahnya Bigetron logonya aja. Terus ku kasih outline mungkin 3, kan bisa kasih 5 atau, tapi aku nyari yang agak tipis ini kan soalnya ada tipis-tipisnya kan. 3. Nah di oke, bentar. Nah karena ini dia dalamnya warnanya kayak bolong gitu, kita bisa warnain hitam aja sih karena backgroundnya juga hitam. Atau mungkin nggak usah kasih background kali ya. Blending optionnya kalian opacity, filletnya kalian turunin aja. Nah karena dia ada sedikit glowing di samping outline-nya ini, kita tambahin outer glow. Nah outer glow-nya warnanya merahnya begitu tadi, di pick aja, di pick misal. Terus baru screen-nya ini blend mode-nya tetap pakai screen ya. Terus opacity-nya kita bisa agak-agak tweak, bisa sekitar 40%. Terus spread-nya bisa kita turunin, jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede dia mengkotak gini dia. Kalau kalian lihat, nah ini kalau kalian lihat dia ngekotak gini, jadi bisa kita turunin aja. Mungkin jadi 15% cukup sih, nggak perlu gede-gede. Terus baru ini size-nya bisa kalian sesuaiin aja sih. Kalau aku ini pakainya paling sekitar 30 lah. Nah ini untuk konturnya kalian bisa pakai, ada pilihannya biasanya. Pakai kontur yang jangan yang lurus ini sih. Mending pakai yang agak agak round, agak rounded. Range-nya bisa kalian naikin ya. Kalau range-nya turunin dia jadi ngekotak lagi sih. Ini bisa 80% lah. Gitu baru oke.
Nah, cukup mirip kan? Nah, terus untuk fotonya, nah ini bisa kalian, ini memang agak gelap ya. Jadi harus kalian atur lagi. Eh, Bisa kalian kasih efek aja. Apa efek apa nih? Adjustment terus curve. Mana kita bisa ngatur tone dari si foto ini supaya agak-agak kontras kayak gini. Bisa kayak gini. Soalnya warnanya udah cukup kontras nih. Nah, nanti di bawah ini ada kayak smart filternya yang bisa kalian atur lagi nanti. Nah, terus nih di bagian bawah horizon nih, ini ada item-item ya. Jadi kalian bisa kita kasih kayak shadow, depan horizon. Nah, ini bisa kalian pakai brush aja. Pakai brushnya aja terus warna hitam aja. Oke. Nah, terus nah ini yang paling kelihatan ya rumputnya. Rumputnya ini harus kalian ini mungkin ku grup dulu aja sih. Horizon. Nah, ini rumputnya bisa kalian hue. Hue itu image di adjustment juga. Bisa kalian ganti warnanya ini. Nah, kalau kalian hue-nya geser ke kiri kanan nanti warnanya berubah. Nah, kita cari warna yang sesuai. Warna merah. Terus kalian bisa naikin saturasinya. Nah, kalau kurang sama di tweak aja terus sampai kalian ketemu ini agak pink ya. Minus 80, minus 75, minus 70, 75, 76, 77, 8. Nah, di sini kalian juga bisa ngatur curve-nya supaya lebih kontras sedikit. Oke. Nah, untuk pialanya, nah ini yang lebih ribet nih karena pialanya kayak gini sih. Jadi kalian bisa di curve juga, adjustment curve ya. Ini shortcutnya Ctrl M. Dia warnanya gini ya. Karena ini memang dapetnya dari internet jadi ya agak susah lah. Nah, ini mungkin kita atur lagi saturasinya. Sepertinya kurang pas. Saturasi itu di hue and saturation juga. Kurang saturasinya. Nah, ini bisa dilihat kan udah cukup inilah, cukup dari sisi layoutnya udah sama dari sisi aset-asetnya itu sudah pas semua. Gitu. Jadi kita bisa tambahin elemen yang kayak smoke gini. Nah, kalau kalian bisa mungkin cari smoke ya, cari aja mungkin smoke PNG. Nah, kayak gini-gini nih kalian bisa dapetin juga. Cari PNG kayak gini. Cari yang berwarna juga ada. Nah, mungkin smoke yang kayak gini. Nah, cuma kalau aku dapet dari ini ya, apa kayak powder splash background gini sih. Soalnya ini yang aku lihat dia kayak apa ya,
Sebenarnya juga mirip-mirip asap sih, cuma aku lebih nangkepnya ini pakai kayak, kalau kalian tahu apa, coloran gitu, yang orang dilempar-lempar pakai tepung. Nah itu aku mirip-mirip gitu sih sebenarnya sih ngelihatnya ini, bukan kayak asap. Jadi bagian belakang nih kayak ada pasir yang dilempar warna merah ini, yang depan-depan ini baru kayak smoke gitu. Tuh, jadi kita coba aja. Ini aku udah dapet ya beberapa. Mana Photoshopku? Ada ini. Nah ini mungkin bisa ku taruh di bagian belakang, berarti ada di belakang piala. Oh, belakang rumput berarti. Nanti kan masih ada item-itemnya ya. Biasanya kalau ada item-itemnya gini, aku langsung blending mode-nya aku ganti screen. Nah, tinggal digedein. Nah, warnanya beda. Kita adjustment pakai hue saturation. Minus 50, kita saturasinya naikin. Wih, sudah mirip. Nah, ini kita atur aja curve-nya sama kayak tadi, Ctrl M. Nah, ini mungkin terlalu tebel ya, jadi kita bisa ngilangin. Kalau ngilangin biasanya aku nggak langsung delete gitu, tapi pakai masking gini. Jadi kalau ada salah masih bisa dibenerin. Masking itu pakai brush ya, bukan pakai eraser. Jadi bisa kita atur lagi. Kalau balikin maskingannya itu pakai brush warna putih. Oke, mungkin ini kita tambahin lagi aja asapnya, kita cari. Ini ada beberapa sebenarnya, ada kayak gini, terus kayak gini juga. Nah, ini lumayan nih. Masukkan juga. Ku screen, terus ku adjustment. Bisa diatur lagi. Ini goyang-goyangin. Nah nih, ini bisa diduplikat, terus kita transform, di flip. Ini ada kayak sedikit garis-garis ya. Ini bisa dihapus aja sih. Hapus. Oke, terus nah udah ada asap-asapnya nih. Nah, karena bagian depannya itu ada item-item, jadi harus kita kasih kayak gradasi juga. Ini sebenarnya kayak bisa asap-asapnya sih. Jadi asap yang tadi itu kita duplikat aja, Ctrl J. Kalau duplikat Ctrl J aja ya. Kita taruh depan. Cuma kita kasih warna. Dia warnanya hitam. Wih. Kita kalau warna hitam gimana ya? Jelek banget ya.
Mungkin bisa saturasinya kita atur. Oke, dia nggak kelihatan sih. Jadi mungkin ini bisa kita beras aja sih. Nggak perlu kita giniin. Shadow bawah. Yang di IG, kalau bingung nanti lihat aja ya hasil recordnya. Ini kita bisa kasih shadow di bawah aja. Gini ya. Nah, oke kan? Kalian bisa tambahin asap juga di sini. Asap yang tadi aja. Taruh di bawahnya. Nah, kasih asap. Nah, ini kalau smart filter kalian bingung, kalian ini kan belum bentuk layer ya, jadi bisa di rasterize dulu biar lebih ringan. Ini karena kayaknya ketebelan, kita tipisin. Atau kita punya asap-asap yang lain. Merah-merah nih. Boleh nih. Kita hapusin dulu bagian yang sini. Kita warnai hue saturation. Nggak bisa. Oh, sorry. Adjustment, hue saturation, terus kita ganti warnanya juga. Warnanya merah. Merah, oi. Ini terlalu full ya kayaknya asapnya. Jadi aku rasterize. Nah, soft gini aja. Kita bisa ngeflip lagi supaya buat di bagian kanan. Oke. Bisa dibilang ini udah cukup sih sebenarnya. Nah, terus kalian bisa lihat di bagian belakangnya Ryzen itu juga ada. Jadi ini bisa di copy. Kalian bisa taruh di bagian belakangnya Ryzen. Ini gimana nih? Secukupnya aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena memang nggak dibutuhin terlalu banyak ya. Nah. Di copy juga, terus di flip lagi. Flip transform, edit transform, flip horizontal. Buat di bagian kanannya. Nah, ini mungkin bisa agak tipis aja. Jadi bisa di opacity-nya bisa dikurangin jadi mungkin 75 atau 50 kali ya. Nah, lumayan. Nah, ini kalau kalian bisa lihat detailnya ya. Ini sebenarnya yang kita butuhin ini ada kayak cahaya-cahayanya gitu sih.
namanya rim light ya. Jadi kalau kalian lihat pinggir-pinggirnya ini sebenarnya kita butuh cahaya situ. Sebenarnya ini harus digelapin sih. Jadi pialanya nih, nah piala. Nah ini pialanya ini bisa kita gelapin sebenarnya. Gelapin bagian tengahnya. Jadi kita kasih shadow aja. Shadownya cukup kalian beras, tapi kalian seleksi dulu ya. Di bagian pialanya nih tinggal pencet kontrol. Terus kalau kalau pakai MacBook Command, klik aja sampai sampai ada di thumbnailnya. Nah nanti keseleksi sendiri. Shortcutnya itu ya. Terus kalian kasih hitam-hitam gini aja. Terus di multiply mungkin. Oh salah. Sorry. Di layer shadow. Kalian multiply. Terus kalian opacity. Nah ini untuk rim lightnya kalian bisa kasih kayak putih-putih di bagian samping-sampingnya aja sedikitnya. Rim light tuh kayak gini ya. Kalau kalian lihat di sampingnya nih, nah ini kayak ada cahaya gitu sih, cahaya yang mengelilingi piala ini. Tapi di sampingnya, karena kalau cahaya dari belakang kan otomatis ada yang sedikit kena pantulannya di bagian ininya. Nah ini biasanya kasih gini aja, tipis-tipis aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini kalian seret, nah pakai brush aja nih. Ini aku ngedit pakai mouse loh, pakai trackpad. Karena ini aku pakai laptop ya. Nah di samping juga ini kebanyakan nih. Aduh kebanyakan. Nah, dikit aja. Bagian-bagian sini juga yang kena pinggir-pinggirnya gitu. Ini bisa dihapus. Nah terus bagian pinggirnya ini juga. Terus ini bagian pinggir kanannya. Nah sebenarnya kurang gelap sih sebenarnya ini. Mungkin ini bisa kontrasnya aku mainin dulu lagi. Gak bisa kayaknya, pialanya memang udah begini deh. Ada hitam-hitamnya, ini kan nggak ada ya. Ya tapi itu setidaknya inilah proper lah. Nah lihat. Nah bagian Ryzen ini juga sebenarnya agak-agak gelap ya harusnya dia. Cuma ini memang dari fotonya sih. Jadi aku harus ngedit bagian Ryzennya. Kayak dikasih shadow. Atau mungkin di tweak aja ya. Kayak saturasinya ini perlu dikurangi juga sih sebenarnya. Saturasi. Oh enggak. Ini ada warna merahnya ya. Sebenarnya harusnya merahnya nggak seperti ini. Biru ada kayak highlight biru ini. Jadi mungkin birunya akan kuturunin ya. Untuk edit foto yang seperti ini sebenarnya istilahnya harus dibedain sendiri sebenarnya sih. Cuma karena kita lebih ke desain secara generalnya ya. Jadi mungkin ini nggak terlalu kuhiraukan. Mungkin akan kutambahin rim light aja sih yang buat di sampingnya. Rim light yang warna merah itu. Bagian samping sini nih.
Ini terlalu banyak sebenarnya sih, coba aku tambahin dulu secara manual. Kita cari efek yang pas, multiply bukan screen. Jelek. Terlalu gini ya, aku delete aja. Ini sebenarnya highlightnya bukan putih, karena bukan putih ya. Kayaknya kita tambahin background dulu aja. Ini kayak ada background warna merah-merah gitu di bagian horizonnya. Kita kasih background warna merah aja. Oke, nah ini sebenarnya tinggal permainan di fotonya ya, karena fotonya memang eh, istilahnya dapatnya nggak yang natural putih gitu sih rim lightnya, jadi ini memang agak lebih susah ya kalau bisa dilihat sih. Highlight kayak gini nih harus di main channel, main kayak gini-gini. Nah ini kayak gini agak repot sebenarnya, jadi mending kita nanti kesampingkan dulu aja, terlebih mungkin main rim lightnya aja. Terus kasih rim lightnya warna merah gini. Digeser-geser, coba. Nah lumayan meskipun kurang menyatu, tapi secara overall ini udah oke banget sih. Udah seperti ini nih no. Kita Ryzen ini bos. Oke, nah mirip kan. Nah untuk pelengkapnya kita kasih tulisan di atas yaitu Better Ryzen. Kalian bisa masuk menu T ini aja. Oh ya, jangan lupa di save ya. Save dulu guys. Di save dulu. Ryzen. Nah ini baru kita kasih tulisan BTR. BTR Ryzen. Ini kalau untuk font-font kayak gini kalian cari aja sebenarnya di internet. Masih banyak kok jenisnya. Kalau yang aku punyanya mungkin yang mirip ini aja ya. Yang kita cari yang mirip-mirip aja. Karena aku juga nggak ngerti ini font apa sebenarnya. Nah ini kalian bisa lihat fontnya ukurannya kecil aja. Ini kayaknya berapa ukurannya ini? Bisa 40 bisa. Cuma kalian kerningnya kalian gedein lagi nih. VA nya kalian gedein. Oke 250. Biar mirip nih. Kurang gede lagi 500 mungkin. Boleh nih. Kita kecilin. Taruh paling atas.
Ini karena di tengah jadi pas ya. Ini karena aku fotonya bukan foto tengah, foto nyamping gini. Jadi perlu ada tweak sedikit. Oke, terus tulisannya kita kasih blending, outer glow juga, kasih warna putih aja. Nah, mungkin cuma ini opacity atau size-nya kurangin aja, kecilin aja. Cukup 10 bisa. Yang penting dia glowing ya. Nah, kan. Oh iya, ini bagian atasnya nih ada item-itemnya ya. Jadi bagian background ini dari logo ini kasih shadow juga aja. Shadow logo. Dan bisa kasih warna hitam bagian atasnya ini. Ntar ya aku zoom dulu. Berasnya soalnya gede. Nah, agak hilang. Nah, lumayan. Terus ini mungkin bedanya karena fotonya aja sih, karena fotonya dia ada pink-pinknya sebenarnya nih. Harusnya ini warna merah. Cuma memang kalau ngilangin highlight yang kayak gini-gini itu pakai seleksi channel gitu sih, dan itu terpisah aja sih. Maksudnya ketika ngedit foto, ngedit fotonya aja. Ketika ngedit kayak desain untuk layoutnya kayak gini, ya kayak gini aja gitu. Jadi asetnya udah harus siap sebenarnya gitu. Jadi karena memang kita prepare seperti kayak gini, ya mungkin ini yang paling oke lah untuk buat kita coba-coba kayak gini ya. Yang penting kita ngerti secara prinsipnya, kita ngerti secara alurnya, kita ngerti kalau nge-breakdown itu dari sisi asetnya tuh apa aja. Berarti kayak mulai tadi ada logo, terus foto, terus ada piala, pialanya juga kita dapetnya yang kayak gini kan di Google. Terus dikasih kayak alas dari pialanya, ada smoke yang buat jadi kayak ambience yang bikin sorry ada ambience yang nanti bisa bikin keren gitu. Terus ada lighting yang buat nambah sinematiknya. Jadi kayak kalau di fotonya memang udah ada lighting, itu kalian bisa ngatur highlightnya sebenarnya kayak tadi aku bilang. Cuma kalau kalian karena itu memang bisa dibilang lebih advance lah gitu. Jadi kalian bisa lihat, bisa kasih warna aja terus di softin aja sih sebenarnya. Tuh, nah terus buat pemanis ini sebenarnya ada Sun World Champions ya. Jadi kita coba juga buat World Champions. Kasih warna putih. Nah, mungkin ini pakai vice versa aja sih. Ini kerningnya hilangin karena itu normal. Seret gede, sebenarnya bukan vice versa sih, tapi ya udahlah. 150, oke. Sebenarnya itu agak miring ya. Coba kita miringin. Kalau buat ngemiringin itu sebenarnya banyak caranya sih. Banyak caranya sebenarnya, cuma kalau paling gampang sih tinggal di komente terus. Nah, ketika di daerah ini pencet komen atau kontrol, tinggal di drag ke atas. Wih, jadi deh. Ini bisa taruh gini ya. Kalau kalian buat shape gini, kalian bisa buat pakai ini, new layer aja. Shape World Championnya
bisa pakai pen tool. Aku biasanya pakai pen tool aja sih karena lebih gampang, kan tinggal ngikuti alur polanya ini. Terus terus mix selection kasih 0 aja. Ini kan warnanya masih salah, kalian kasih warna blending color overlay. Salah, masih kurang merah warnanya. Nah terus kalian ini sebenarnya ada kayak shadow dikit sih, jadi memang dia nggak full gitu, jadi kasih gradasi aja sih, gradasi shadow, kasih layer shadow. Terus kalian bisa kasih hitam. Wih, gede banget. Buat pemanis aja sebenarnya ini sih. Turunin aja kalau kegedean opacity-nya. Nah, ini kayaknya ada shadownya dikit sebenarnya sih ke belakang kotaknya ini. Karena ini di belakang kotaknya dia ada hitam-hitamnya ya. Kita bisa blending mode pada shape-nya, kasih drop shadow aja. Drop shadow-nya kasih warna hitam lah tentunya ya. Nah ini sebenarnya nggak kayak gini harusnya. Normal aja. Spread-nya kurangin. Size-nya kecilin. Distance-nya agak jauhin ke belakang. Ini yang halus aja. Opacity-nya bisa kurangin kalau misal terlalu dark gitu, terlalu gelap. Spread 1%. Oke, lumayan. Nah kan, gimana? Lumayan lah. Jadi memang ya kita memang nggak mereplika secara utuh ya. Cuma yang penting kita ngerti kalau oh ini bisa dibuat juga ternyata oleh uh, kita juga gitu maksudnya. Jadi untuk kali ini mungkin cukup sekian ya. Oke, thank you. Cukup sekian tutorial hari ini dan semoga bisa bermanfaat. Ini jangan lupa kalian save. Nah, bisa dilihat ya. Logonya ada outline-nya, terus kasih background kayak cahaya-cahaya gini. Tuh, terus dari sisi piala kasih smoke atau kasih ini namanya kalau aku nyarinya powder sih. Terus kasih tulisan World Champion. Terus ada tulisan BTR Ryzen juga di atas. Mungkin ini kurang gede lagi sih. Kita kasih 1000. Nah, lumayan. Kita taruh tengah. Nah, oke kan? Oke. Thank you semua. Jangan lupa lihat Instagram kita untuk update-update tutorial kayak gini. Kalau kalian punya lagi nyari-nyari, oh nih apa desainnya tuh kayak gimana sih, apa nih breakdownnya, terus gimana cara buatnya. Nah itu kalian bisa nanti share aja, DM aja kita, nanti mungkin hari kapan
kita bakal nge-breakdown itu juga, atau kita buat kayak replika-replikanya dari postingan-postingan e-sports di Indonesia. Terus kayak terutama dari tim-tim ini sih, kayak ada beberapa memang kayak tim RRQ, EVOS, terus juga Bigetron juga istilahnya udah mulai menjual dari sisi visualnya lah. Dan mereka juga nggak ecek-ecek lah, pasti juga buat visual dari sisi desainnya. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa konsisten untuk buat tutorial kayak gini juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten kita yang kayak gini. Oke, jangan lupa juga follow IG kita di Arc Visual Esports. Oke guys, bentar ya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Semoga kita bisa buat konten-konten lagi kayak gini.